Assalamualaikum sahabat-sahabat proyek kita yang dirahmati Allah. Hari ini proyek kita akan menceritakan seorang anak yatim yang dikurung di kandang sapi karena difitnah mencuri pisang. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Mentari pagi baru saja mengintip dari balik bukit kecil di timur desa Kedung Jati. Embun masih menggantung di ujung-ujung daun pisang yang berjejer rapi di kebun milik Pak Haji Salim. Suasana desa begitu tenang. Hanya terdengar suara ayam berkokok bersahut-sahutan dan denting sendok dari dapur-dapur rumah warga yang mulai bersiap menyambut hari. Di sebuah rumah kecil di ujung desa, Raffi, bocah laki-laki berusia 7 tahun, sedang membantu ibunya menimba air dari sumur. Wajahnya berseri meski bajunya sederhana dan tambalan di lutut celananya mulai mengendur. Ia anak yatim. Ayahnya telah lama meninggal karena kecelakaan di jalan ketika sedang pulang bekerja dari kota. Sejak itu, Raffi dan ibunya hidup dari hasil menjahit dan sesekali membantu warga desa. "Vi, nanti bantu Bu Partinah ya. Katanya mau minta tolong panen kangkung di sawah belakang," ujar sang ibu sambil menata kayu bakar. Raffi mengangguk cepat. "Iya, Bu." Raffi janji nggak main lama-lama. Meski masih kecil, Raffi sudah mengerti arti kerja keras. Ia tidak suka bermalas-malasan. Baginya, bisa membantu ibu dan orang sekitar adalah kebanggaan tersendiri. Di tempat lain, tepatnya di rumah besar beratap genteng oranye yang berdiri megah di pinggir jalan desa, Pak Haji Salim tengah duduk di kursi panjang di teras rumahnya. Ia dikenal sebagai orang kaya dan terpandang. Setiap hari, banyak orang datang meminta nasihat, pinjaman, atau sekadar mengantarkan hasil bumi sebagai bentuk penghormatan. Namun, di balik penampilannya yang selalu bersih dan kopiah putih yang tak pernah lepas dari kepala, Pak Haji Salim adalah sosok yang keras hati dan mudah tersinggung. Terutama jika menyangkut hartanya. Kebun pisang miliknya adalah salah satu kebanggaannya. Ia sering menyombongkan hasil panen pisangnya ke warga, bahkan menyebutnya berkah karena doanya yang tak putus-putus kepada Allah. Namun pagi itu, raut wajah Pak Haji berbeda. Ia berdiri terpaku di pinggir kebunnya. Matanya menatap nanar pada batang pisang yang bekas potongannya masih basah. Beberapa tandan pisang besar hilang dari pohonnya. Ia menoleh ke kanan dan kiri, tapi tak menemukan jejak yang jelas. Napasnya mulai berat. Dadanya bergemuruh. "Siapa yang berani-beraninya ambil pisang di kebunku, di malam hari pula?" Gumamnya penuh amarah. Tanpa pikir panjang, ia langsung menuding ke arah yang selama ini dianggapnya lemah. Ia menatap ke ujung desa, ke arah rumah Raffi. Hatinya sudah dipenuhi prasangka. Dalam benaknya, hanya satu orang yang mungkin nekat melakukan itu demi perut, si anak yatim itu. Dan amarah pun mulai menggerakkan langkahnya. Dengan suara teriakan keras, ia memanggil nama Raffi dari kejauhan. Warga yang mendengar hanya bisa saling menatap, tak berani mencampuri urusan orang sepenting Pak Haji. Sementara itu, Raffi yang baru saja selesai membantu Bu Partinah, sedang duduk di bawah pohon mangga dekat sawah, menikmati bekal nasi garam buatannya sendiri. Ia tak tahu bahwa badai sedang menuju ke arahnya. Sebuah fitnah akan mengubah hidupnya. Langkah kaki Pak Haji Salim terdengar berat dan tergesa di jalan setapak yang mengarah ke rumah Raffi. Sorot matanya tajam, penuh kemarahan yang menggelegak. Di belakangnya, beberapa warga mengikuti dari kejauhan, penasaran namun enggan ikut campur. Mereka tahu, jika Pak Haji sudah marah, siapapun lebih baik diam. Di depan rumah kecil itu, Raffi yang baru pulang membawa sayur kangkung untuk ibunya, menatap heran melihat sosok Pak Haji datang sambil menunjuk-nunjuk. "Itu dia anaknya. Kamu ya yang semalam mencuri pisang di kebunku," bentak Pak Haji lantang, membuat burung-burung beterbangan dari pohon jambu. Raffi mengerutkan dahi. Wajahnya bingung. "Enggak, Pak. Raffi enggak ke kebun siapa-siapa tadi malam. Raffi tidur sama ibu." "Jangan bohong. Bocah, ada yang lihat kamu dekat kebun semalam. Kau pikir aku bodoh?" Ibunya Raffi langsung keluar dari rumah. Wajahnya pucat. Ia menggenggam tangan Raffi erat-erat. "Pak Haji,
Maaf, mungkin ada salah paham. Raffi semalam tidur di rumah. Dia nggak kemana-mana. Namun Pak Haji tak peduli. Ia menunjuk ke arah kandang sapi tua di samping rumahnya. Biar kapok. Biar tahu rasa. Saya akan kurung anak ini di kandang sapi. Biar dia belajar kalau mencuri itu hina. Tanpa memberi kesempatan bicara lagi, Pak Haji mencengkeram tangan kecil Raffi dan menariknya. Raffi tak melawan, hanya memandang ibunya yang menangis sambil mengejar tapi terhalang oleh warga yang mulai berdatangan. Beberapa berusaha membujuk Pak Haji, tapi tak satu pun berani bersikap tegas. Kandang sapi itu gelap dan pengap. Bau jerami busuk bercampur dengan kotoran hewan memenuhi udara. Raffi dilempar ke dalamnya tanpa ampun. Pintu dikunci dari luar. Suara Pak Haji masih terdengar menggema. Biarkan dia di situ sampai sore. Kalau perlu, semalaman. Raffi duduk di sudut kandang. Kakinya gemetar. Bajunya kotor. Ia tak menangis. Hanya menatap ke langit melalui celah kayu di atap kandang. Suara ibunya masih terngiang di telinganya. Tapi yang paling dalam ia rasakan bukan takut, melainkan bingung. Mengapa ia dituduh? Mengapa orang dewasa bisa sekejam itu tanpa bukti? Sementara itu, langit yang tadi cerah perlahan berubah mendung. Awan kelabu menggantung rendah di atas desa Kedung Jati. Angin bertiup pelan, seperti membawa isyarat dari langit. Dan Pak Haji, ia kembali ke rumah dengan dada penuh kepuasan. Merasa telah menegakkan keadilan di desanya. Duduk di kursinya, ia memejamkan mata sebentar. Tapi saat tubuhnya bersandar, tiba-tiba kepalanya terasa berat. Keringat dingin mengalir dari pelipisnya. Ia membuka mata, tapi pandangan mulai kabur. Dalam sekejap, tubuhnya terasa menggigil. Suhu tubuhnya naik drastis. Kaki dan tangannya mulai lemas. Ia mencoba berdiri, tapi tubuhnya limbung dan jatuh ke lantai dengan suara keras. Warga yang masih berada di sekitar rumahnya mendengar teriakan panik dari dalam. Ketika mereka masuk, mereka menemukan Pak Haji tergeletak, menggigil hebat, matanya kosong, dan dari mulutnya keluar gumaman yang tak jelas. Jangan bakar kandangnya. Raffi, ampun. Pak Haji Salim dibaringkan di pembaringan dengan tubuh menggigil tak henti. Selimut tebal pun tak mampu meredam dingin yang menggigit dari dalam tubuhnya. Keluarganya panik. Wajah Pak Haji pucat, bibirnya membiru, dan keringat terus mengucur deras. Matanya terbuka, tapi tak fokus. Ia meracau dalam mimpi, menyebut-nyebut nama Raffi sambil memohon sesuatu yang tak dipahami. Maaf, ampun, jangan tutup kandangnya, jangan bakar. Raf, aku salah. Tabib desa, Mbah Surono, dipanggil malam itu juga. Ia lelaki tua yang sudah berpengalaman menangani berbagai penyakit warga. Dengan langkah tergesa dan tas kecil berisi ramuan dan minyak urut, ia masuk ke rumah besar Pak Haji. Setelah memeriksa detak nadi, suhu tubuh, dan mata Pak Haji, Mbah Surono menggeleng pelan. Ini bukan demam biasa. Tak ada tanda-tanda medis yang jelas. Tubuh beliau seperti terbakar dari dalam, tapi kulitnya dingin seperti es. Anak dan menantu Pak Haji mulai menangis. Apa ini karena kecapean, Mbah? Atau masuk angin? Mbah Surono memandang mereka dengan tatapan berat. Kadang, sakit datang bukan karena tubuh, tapi karena hati. Bisa jadi ini teguran dari Allah. Kalian tahu sendiri, hari ini beliau mengurung anak kecil di kandang sapi. Anak yatim pula. Warga yang mendengar mulai berbisik-bisik. Beberapa terdiam. Beberapa mulai merasa tak enak hati. Tapi tak satu pun yang berani berkata terang-terangan kepada keluarga Pak Haji. Ia terlalu dihormati, terlalu ditakuti. Sementara itu, malam turun perlahan. Di kandang sapi yang sunyi, Raffi masih duduk memeluk lutut. Bulan terlihat separuh melalui celah atap. Ia menahan kantuk, menahan dingin, dan menahan rasa ingin menangis. Ia tidak tahu mengapa semua ini terjadi. Yang ia tahu, ia tidak mencuri. Tapi tak ada yang percaya. Suara sapi mengembik pelan di sudut kandang. Bau anyir dan kotoran terus menyiksa hidungnya. Tapi Raffi tetap bertahan. Mencoba membaca doa yang diajarkan ibunya,
berharap Allah melihat keadaannya. Tiba-tiba, dari kejauhan, suara angin berdesir lewat sela pepohonan. Dahan-dahan bergetar pelan. Beberapa helai daun jatuh dan menari di udara. Suara itu seperti bisikan yang membawa pesan. Seolah alam pun tahu ada ketidakadilan yang sedang terjadi. Di rumah Pak Haji, suasana mencekam. Meski jendela ditutup rapat, angin dingin tetap menyusup masuk. Lilin-lilin yang dinyalakan untuk penerangan bergetar seperti hendak padam. Pak Haji terus menggigau, tangannya terangkat ke atas, seperti mencoba menangkap sesuatu yang tak terlihat. Maafkan aku, Raffi. Aku salah. Jangan ambil cahaya itu. Jangan padamkan. Tabib Surono kembali menatap warga yang masih berkumpul di depan rumah. Sakit seperti ini tidak akan sembuh dengan obat. Ini luka di hati. Dan luka itu hanya bisa disembuhkan dengan kejujuran dan keinsafan. Namun hingga malam berganti, tak satu pun yang membuka mulut tentang siapa sebenarnya pelaku pencurian pisang itu. Dan Raffi? Ia akhirnya tertidur dalam kondisi lelah, dengan kepala bersandar pada balok kayu kandang. Ia tidak tahu bahwa langit tengah mencatat semuanya. Bahwa fitnah yang menimpanya tak akan dibiarkan oleh Allah begitu saja. Pagi hari menyapa desa Kedung Jati dengan langit kelabu. Matahari enggan bersinar cerah. Burung-burung tidak berkicau seramai biasanya. Seolah alam pun sedang menahan napas, menunggu sebuah kebenaran yang terlalu lama dikunci dalam diam. Di rumah Pak Haji Salim, kondisi tak berubah. Tubuhnya masih tergeletak lemah. Sesekali menggeliat sambil mengigau. Keluarga sudah mendatangkan orang pintar dari desa sebelah. Tapi tak satu pun mampu mengusir rasa sesak yang mencekik dadanya. Pak Haji terus menyebut satu nama. Raffi. Di kandang sapi, tubuh kecil itu masih terbaring lelah. Suara langkah kaki mendekat pelan, lalu berhenti di depan pintu kandang. Fi. Raffi, kamu masih di dalam. Itu suara Seno, pemuda desa yang bekerja di kebun dekat milik Pak Haji. Raffi membuka mata, mencoba duduk, meski badannya lemas. Masih, Mas Seno, jawabnya lirih. Seno mendesah pelan. Ia sudah mendengar bisik-bisik warga semalam. Hatinya tak tenang. Ia tahu sesuatu. Ia menyaksikan sesuatu. Tapi selama ini ia diam. Ia takut jika bicara, ia akan diusir dari pekerjaannya. Tapi melihat Raffi meringkuk di kandang, hatinya tak sanggup lagi menahan beban. Ia menatap ke sekeliling, memastikan tak ada yang melihat. Lalu ia berbisik kepada Raffi. Aku tahu kamu nggak salah, Fi. Aku lihat sendiri siapa yang ambil pisang itu. Raffi menatap Seno dengan mata lelah, tapi penuh harap. Siapa, Mas? Dua remaja dari kampung sebelah. Mereka sering masuk ke kebun lewat jalan belakang. Aku lihat mereka waktu pulang lembur. Tapi aku takut bilang ke siapa-siapa. Raffi hanya terdiam. Ia tak mengerti mengapa kebenaran harus ditakuti. Seno menghela napas berat. Aku harus bilang ke warga. Ini enggak bisa dibiarkan. Tapi kamu kuat. Ya, Fi. Maafkan aku telat bicara. Hari itu, Seno memberanikan diri berdiri di tengah balai desa, saat warga sedang berkumpul menunggu kabar dari rumah Pak Haji. Suaranya gemetar, tapi cukup keras untuk terdengar jelas. Aku mau ngomong soal pisang Pak Haji yang hilang. Semua mata tertuju padanya. Ia melanjutkan, aku lihat sendiri yang ambil itu bukan Raffi, tapi dua remaja dari kampung sebelah. Aku kenal mereka. Bukan anak sini. Beberapa warga mulai saling menatap. Wajah mereka berubah. Ada yang terkejut. Ada yang malu. Dan ada pula yang mulai geram, menyadari bahwa fitnah ini bisa saja merenggut kehormatan dan masa depan seorang anak yatim. Kepala desa yang hadir langsung berdiri. Kenapa kamu baru ngomong sekarang, Seno? Seno menunduk. Saya takut, Pak. Takut kehilangan kerja. Tapi sekarang saya lebih takut dimurkai Allah. Ucapan itu membuat suasana balai desa hening seketika. Kepala desa pun segera memberi perintah untuk membebaskan Raffi. Tak lama, pintu kandang sapi itu pun terbuka. Raffi digendong oleh warga yang iba,
tubuhnya lemah, wajahnya pucat. Tapi kabar bahwa Raffi tidak bersalah menyebar cepat ke seluruh penjuru desa Kedung Jati. Warga yang awalnya diam, kini mulai ramai membicarakan kejadian sebenarnya. Nama Raffi kembali disebut dengan hormat, meski dalam hati mereka tahu, luka di hati bocah kecil itu tak akan mudah sembuh. Sementara itu, di rumah besar beratap genteng oranye, tubuh Pak Haji Salim mulai menggeliat. Ia membuka mata perlahan, napasnya masih berat. Di sekelilingnya, anak-anaknya terdiam menunggu. Suara lantunan ayat suci terdengar samar dari ruang tengah. Kepala desa datang bersama Mbah Surono dan beberapa warga. Dengan suara pelan, kepala desa mendekat ke sisi ranjang. Pak Haji, kami baru saja dapat kabar dari Seno. Pisang di kebun sampean ternyata bukan diambil Raffi, tapi dua remaja kampung sebelah. Pak Haji terdiam. Matanya terbuka lebar. Nafasnya tercekat. Ia berusaha bicara, namun suaranya hanya seperti bisikan. Anak itu tidak bersalah? Kepala desa mengangguk pelan. Betul, Pak Haji. Dan kini seluruh desa sudah tahu. Seketika, air mata jatuh dari pelupuk mata Pak Haji. Tangannya bergetar. Ia menutup wajahnya dengan selimut, seperti ingin menyembunyikan rasa malu yang membakar seluruh tubuhnya. Malam pun tiba. Tapi di rumah Pak Haji, tidak ada cahaya terang seperti biasanya. Hanya satu lampu kecil di pojok ruangan menyala redup. Pak Haji duduk di kursi dengan tubuh masih lemas. Ia meminta agar semua orang keluar dari kamar. Lalu ia memanggil nama anaknya pelan. Antarkan aku ke rumah Raffi malam ini juga. Anaknya ragu. Bapak, tapi kondisi masih belum. Pak Haji menatapnya. Kali ini tanpa amarah. Hanya ada rasa bersalah yang mendalam. Allah sudah beri aku peringatan. Jika aku masih keras kepala, mungkin esok aku tidak akan bangun lagi. Malam itu, dua orang mengantar Pak Haji menggunakan kursi roda sederhana menuju rumah Raffi. Rumah kecil itu tampak sunyi. Ibunya Raffi sedang menyiapkan air hangat dan bubur lembut di dapur. Raffi masih berbaring di kasur tipis dengan selimut usang menutup tubuhnya. Ketika pintu diketuk pelan dan dibuka, ibu Raffi terkejut. Ia berdiri terpaku melihat siapa yang datang malam-malam begini. Pak Haji menunduk. Lalu dengan suara lirih, ia berkata, Bu, Raffi, saya datang bukan sebagai orang tua. Saya datang sebagai orang yang telah menzalimi anak panjenengan. Ibu Raffi hanya menatap tanpa bicara. Pak Haji meminta diantar masuk. Di hadapan Raffi yang lemah, ia jatuh bersimpuh. Air matanya mengalir deras, membasahi sajadah kecil yang terbentang di lantai. Raffi, maafkan Pak Haji, aku telah menyakitimu. Aku telah menuduhmu tanpa bukti. Aku telah mempermalukanmu di depan orang-orang. Dan lebih dari itu, aku telah menghina kasih sayang Allah kepada anak-anak yatim. Tak ada suara lain malam itu selain isak tangis. Raffi membuka matanya perlahan. Ia menatap Pak Haji. Bibir kecilnya tersenyum tipis. Lalu ia mengangguk pelan, seakan berkata, aku tidak membencimu, Pak Haji. Dan malam itu, di rumah kecil yang penuh kehangatan, seseorang yang selama ini tinggi hati, akhirnya sujud dalam keinsafan. Bukan karena kata orang, tapi karena Allah sendiri yang menurunkannya. Pagi berikutnya, desa Kedung Jati diselimuti kabut tipis yang perlahan menghilang bersama sinar matahari. Udara terasa segar, berbeda dari hari-hari sebelumnya yang penuh dengan ketegangan dan kesedihan. Pak Haji Salim keluar dari rumahnya dengan langkah yang lebih pelan dan rendah hati. Wajahnya yang dulu selalu tegas dan kadang mengintimidasi, kini tampak lelah, tapi penuh ketulusan. Warga yang melihatnya segera menghampiri, merasa ada perubahan besar di sosok kepala desa mereka. Dengan suara yang lembut dan penuh penyesalan, Pak Haji berkata, saudara-saudaraku, aku datang untuk meminta maaf atas segala kesalahan dan fitnah yang telah kutebarkan, terutama kepada Raffi dan keluarganya. Semua orang terdiam. Hanya angin yang berdesir lembut di antara daun-daun pohon jambu yang rindang. Pak Haji melanjutkan, aku belajar dari Allah bahwa kekuasaan dan kekerasan tidak pernah membawa kebaikan. Kita harus saling mengasihi,
terutama kepada anak-anak yatim, yang merupakan tanggung jawab kita bersama. Raffi yang berdiri di samping ibunya, menatap Pak Haji dengan mata penuh harapan. Ia merasa beban di pundaknya perlahan menghilang. Sejak hari itu, suasana desa berubah. Pak Haji mulai aktif membantu warga, terutama anak-anak yatim seperti Raffi. Ia membangun kebun pisang baru bersama warga, memastikan hasilnya untuk kepentingan bersama, bukan pribadi. Seno, yang sebelumnya takut bersuara, kini menjadi salah satu orang kepercayaan Pak Haji. Ia membantu mengawasi kebun dan menjaga ketertiban desa dengan cara yang lebih bijak. Raffi pun kembali ceria. Ia mulai bersekolah lagi dan sering bermain bersama teman-temannya. Walau luka batin masih ada, ia belajar memaafkan dan percaya bahwa Allah selalu memberi jalan bagi yang sabar dan jujur. Di suatu sore yang tenang, saat matahari mulai turun di balik pegunungan, Pak Haji dan Raffi duduk bersama di bawah pohon jambu. Mereka berbicara tentang masa depan, tentang harapan, dan tentang kebaikan yang bisa dibangun bersama. Langit yang awalnya kelabu kini berubah menjadi jingga keemasan. Seolah alam pun ikut merayakan perubahan hati seorang manusia yang dulu keras dan sombong. Di desa kecil itu, kebenaran akhirnya menang. Dan Allah memberikan pelajaran indah tentang kasih sayang, keadilan, dan pengampunan yang tulus. Waktu terus bergulir di desa Kedung Jati. Kisah tentang Raffi dan Pak Haji Salim menjadi pelajaran bagi semua yang mendengarnya. Warga desa mulai menyadari pentingnya hati yang bersih dan pikiran yang adil sebelum mengambil keputusan. Raffi tumbuh menjadi anak yang kuat dan penuh kasih. Meski masa kecilnya pernah penuh cobaan, ia tidak pernah membenci atau menyimpan dendam. Ia percaya bahwa Allah selalu mengawasi dan memberi keadilan pada waktunya. Pak Haji Salim, setelah mengalami ujian berat dari Allah, berubah menjadi pemimpin yang bijaksana dan rendah hati. Ia rajin mengajak warga berdiskusi sebelum mengambil keputusan dan selalu mengutamakan kebenaran serta keadilan. Di bawah kepemimpinannya yang baru, desa Kedung Jati makin makmur. Anak-anak yatim diberi perhatian khusus, kebun-kebun dikelola dengan baik untuk kesejahteraan bersama, dan persaudaraan antar warga semakin erat. Setiap sore, di bawah pohon jambu, Pak Haji dan Raffi sering duduk bersama mengingatkan satu sama lain tentang pentingnya kasih sayang, kejujuran, dan pengampunan. Kisah mereka menjadi bukti nyata bahwa fitnah yang tak berdasar hanya akan menimbulkan luka, tapi kejujuran dan tobat akan membuka jalan bagi cahaya baru yang lebih terang. Desa Kedung Jati pun menjadi contoh bagi desa-desa lain, bahwa perubahan hati adalah awal dari kebaikan yang abadi. Hari-hari berlalu dengan damai di desa Kedung Jati. Suara riang anak-anak kembali memenuhi udara pagi, menghapus kesunyian yang pernah menyelimuti desa itu. Raffi yang dulu malu dan takut, kini berjalan dengan kepala tegak, senyum cerah menghiasi wajahnya. Pak Haji Salim juga tak lagi seperti dulu. Ia sering terlihat duduk bersama warga, mendengarkan keluh kesah, dan membimbing mereka dengan hati yang tulus. Setiap langkahnya adalah penebusan atas kesalahan masa lalu. Suatu sore, di ujung jalan desa, anak-anak berkumpul bermain di bawah pohon jambu yang rindang. Raffi bergabung dengan mereka, ikut tertawa dan berlari riang. Semua orang tahu, di balik wajah polos itu, ada hati yang penuh keberanian dan keteguhan. Pak Haji berdiri mengamati dari jauh. Ia merasakan damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sakit yang pernah menghantuinya kini berubah menjadi pelajaran berharga, menjadikannya manusia yang lebih baik. Di saat senja tiba, langit berwarna jingga keemasan. Pak Haji mengangkat tangan ke langit, mengucap syukur kepada Allah atas kesempatan baru yang diberikan. Ia berjanji akan menjaga desa ini dengan penuh keadilan dan kasih sayang. Raffi berjalan menghampiri Pak Haji. Mereka saling menatap, tanpa kata, tapi penuh arti. Sebuah ikatan baru terjalin antara mereka, bukan lagi sebagai kepala desa dan anak yatim, tapi sebagai saudara dalam iman dan harapan. Desa Kedung Jati kini menjadi tempat di mana keadilan dan cinta mengalahkan fitnah dan kebencian. Sebuah harapan baru terbit di ujung jalan, membawa sinar terang bagi generasi yang akan datang. Kisah ini mengajarkan kita bahwa fitnah dan prasangka buruk bisa melukai hati yang paling tulus. Kejujuran, kesabaran,
dan keikhlasan akan selalu membawa kebaikan dan keadilan pada akhirnya. Ketika kita bersikap adil dan berbelas kasih, maka Allah akan memberikan balasan yang baik dan menegur siapapun yang menzalimi sesama. Firman Allah dalam Al-Quran yang relevan dengan kisah ini adalah, "Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena itu lebih dekat kepada takwa." Al-Maidah 8. Cerita ini adalah fiktif, dibuat seperti nyata agar kita semua bisa mengambil pelajaran dan hikmah dari kejadian yang dialami tokoh-tokohnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini hingga selesai. Jika kamu merasa cerita ini bermanfaat dan menyentuh hati, jangan lupa untuk beri komentar, like, dan subscribe untuk cerita-cerita berikutnya. Semoga Allah selalu memberkati kita semua.